Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam koridor hidup dan mati di perahu mausoleum ada banyak sosok yang menjulang tinggi, bentuk kehidupan tumbuhan, darah dan daging, atau bentuk kehidupan batuan. Mereka memiliki segala macam penampilan dan mengenakan berbagai jenis baju besi dan jubah, di mana klan mata surgawi, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur adalah 3 kelompok terkuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang melebihi gabungan 10 master alam semesta. Ada juga beberapa master alam semesta lain yang berserakan. Para master alam semesta ini berada di area yang sangat dekat dengan wilayah es api. Dengan demikian, mereka dapat bergegas dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak berani ikut campur terhadap 3 kekuatan teratas yang berurusan dengan manusia Luofeng. Saat ini, 7 sosok mengelilingi kadal bertanduk tunggal dan menyerbu ke arahnya pada saat bersamaan. "Bajingan menjijikan itu," kata Luofeng. Pada saat yang sama, cakar tajam kadal bertanduk itu berbenturan dengan serangan mereka dan terjadi ledakan keras. Ekornya juga berubah menjadi busur cahaya yang menyilaukan dengan cambukan tiba-tiba. Kemudian, seperti tanda yang dibuat oleh pedang pertempuran, itu menebas ke arah bentuk kehidupan khusus bermata satu dari klan mata surgawi. "Bima Sakti, kamu benar-benar cukup baik dalam berjuang. Armor milikmu ini bekerja dengan sangat baik. Kehilangan sepasang sayap perak itu, kamu tiba-tiba mendapatkan armor yang layak ini. Tapi apa gunanya berjuang melawan kami dengan kekuatan penuh? Bahkan jika Anda berhasil tetap hidup, berapa banyak usaha yang tersisa untuk berkomitmen pada permainan Kaisar Badak? Menyerahlah, lebih baik mundur lebih awal." Mereka berada pada keuntungan. Bagaimanapun, Luofeng masih lebih lemah dalam hal kekuatan dewa. Saat mereka mengepungnya, dia tidak punya pilihan selain diinjak-injak. Mengandalkan armor pemusnah iblis gila, dia mampu berkembang dan mengambil bentuk dewa binatang. Begitulah cara dia mendapatkan kemampuan pertahanan yang sangat kuat, yang memungkinkan dia untuk menerima semua serangan. Luofeng saat berada di dalam tubuh kadal bertanduk tunggal, dia dipenuhi dengan kecemasan. "Ini tidak akan bisa bertahan lama. Aku perlu mempertahankan keberadaan dewa binatang setiap saat. Tapi itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan dewa. Seiring berjalannya waktu, terlalu banyak tubuh dewaku akan dikonsumsi. Selain itu, efisiensi dalam mempelajari permainan Kaisar Badak akan sangat berkurang. Aku tidak bisa diganggu terlalu banyak." Luofeng menggertakkan gigi. Karena ada sejumlah besar master alam semesta yang hadir, sejauh ini ada 2 master tertinggi alam semesta di antara mereka. Luofeng tidak ingin mengeluarkan menara bintang, tapi karena dipaksa terpojok seperti sekarang, dia tidak punya jalan keluar lain. Kadal bertanduk tunggal yang terkepung melarikan diri pontang-panting saat 7 master alam semesta memancarkan serangan dengan berani. Tiba-tiba, dari dalam tubuh kadal bertanduk tunggal, sebuah menara merah muncul, dan kadal bertanduk tunggal dengan cepat membongkar dirinya untuk memasuki menara merah. Kemudian menara merah ini duduk sendiri di tanah koridor dan tidak bergerak lagi. "Harta karun sejati istana. Berani-beraninya kamu bersembunyi di dalam harta karun istana. Kamu benar-benar mengira kami tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Orang bodoh, bersembunyi di dalam harta karun istana sebenarnya adalah cara terbaik untuk mengadili kematian." 7 master alam semesta mengepung menara merah tua dan melihat apa yang ada di tengah lingkaran mereka.
Kemudian mereka saling memandang dan mulai tertawa. Hahaha, siapa yang akan mengambil langkah pertama? Ini adalah kesempatan, kamu harus mengambilnya. Kurasa lebih baik bagimu, Master Serigala Angin, untuk melakukannya. Harta karun sejati penyegelanmu adalah salah satu yang terbaik di antara harta karun sejati puncak. Kami akan lebih yakin bahwa kami bisa menyegelnya di dalam menara. Pada saat itu juga, di dalam menara bintang, Luo Feng bisa dengan jelas mendengar setiap kata dari percakapan yang terjadi di luar. Dia berada di dalam ruang kendali menara bintang dan tidak berani mengendur sedikit pun. Dia dengan hati-hati mengamati dunia luar, mendengarkan setiap suara, dan tidak bisa menahan tawa. Kalian semua pasti bercanda, berpikir untuk menyegelku di sini. Ini adalah harta karun sejati tertinggi. Tidak ada kemungkinan untuk menyegel jenis harta karun sejati tertinggi ini. Di luar menara bintang, Master Serigala Angin mencibir. Baiklah, serahkan padaku. Dengan hartaku, dia hanya akan bisa melarikan diri dari segelku. Jika istananya juga yang terbaik dari semua harta karun sejati, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Master Serigala Angin tidak melanjutkan lagi. Dia khawatir Sungai Duandong akan mengetahui pembicaraan mereka dan menyerangnya. Manusia! Master Serigala Angin mengeluarkan telapak tangannya, dan seketika batang menara 3 warna yang mempesona muncul tergantung di udara. Dia mendengus sambil melihat ke menara merah. Segel! Kekuatan Dewa Master Serigala Angin terbakar untuk mengaktifkan harta sejatinya. Saat berikutnya, poros menara 3 warna terbang sendiri tepat di atas menara bintang merah. Sebuah lubang muncul di bagian bawah poros menara, dan energi sapi yang tidak berwujud namun kuat memberikan pengaruhnya terhadap menara bintang. Itu mulai menariknya seperti orang gila. Kekuatan bertindak kuat di atas menara bintang menyebabkan menara bintang sedikit bergetar. Ketika Master Serigala Angin melihat bagaimana menara merah hanya bergetar sedikit, bahkan tanpa meninggalkan tanah, dia menggertakkan gigi dan menggeram. Segel! Sedikit lagi! Master Serigala Angin, kekuatan hisap harta karun sejati Anda tidak cukup. Tambahkan kekuatan dan lakukan yang terbaik. 6 master alam semesta lain mendesaknya keluar dari kecemasan. Master Serigala Angin sangat marah. Dia berbalik dan berteriak. Saya telah melakukan yang terbaik untuk dapat melakukan perlawanan seperti itu. Harta sejati manusia ini juga merupakan puncak harta karun sejati, salah satu yang terbaik. Jika tidak ada di antara Anda yang memiliki sesuatu yang lebih baik, mengapa tidak mencobanya? Aku akan melakukannya. Seorang pria dengan bayangan satu mata di belakangnya menawarkan diri. Di dalam menara bintang, Luo Feng melihat keluar dengan santai sambil berpikir. Mereka pasti bercanda jika mereka berpikir untuk menelan menara bintang tanpa membuat perlawanan. Pihak lain harus menggunakan harta karun sejati tertinggi untuk melakukannya. Jika tidak, apakah mungkin bagi harta karun sejati puncak dapat menyegel menara bintangku? Melihat bagaimana master alam semesta gagal satu demi satu, Luo Feng tidak berani kehilangan kewaspadaan. Dia takut orang-orang ini mampu melakukan cara lain selain penyegelan. Selusin makhluk agung dari klan Mata Surgawi, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Tanah Suci Kaisar Timur telah berkumpul di sini, dan semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Sebelumnya, 7 master alam semesta yang mengepung Luo Feng telah gagal dan telah meminjam harta karun sejati dari makhluk agung lainnya, namun tidak ada yang berhasil. Manusia ini memiliki terlalu banyak barang berharga. Harta karun sejati armor dan menara ini menurutku adalah salah satu harta karun sejati terbaik yang sulit didapatkan. Untuk menelannya, kupikir hanya harta karun sejati tertinggi yang bisa mencapai itu. Benar, sepertinya kita harus meminta bantuan dari master tertinggi alam semesta. Betul, hanya master tertinggi alam semesta
yang memiliki sarana seperti itu. Klan Mata Surgawi, dari kami bertiga, hanya klan Anda yang memiliki master tertinggi alam semesta di sini. Kami semua akan menunggu Anda untuk menyelesaikan tugas ini. Semua orang mengerutkan kening, bahkan Master Serangga Rusa, Master Bayangan Debu, dan Master Penyihir Roh telah memperhatikan semua yang terjadi. Master Bayangan Debu mengirim berita tersebut ke Master Sejati kedua dan ketujuh dari klan Mata Surgawi melalui transmisi suara. Master Sejati, kita telah kehabisan akal. Kurasa hanya intervensi Master Sejati yang bisa menangani Luo Feng. Kali ini perwakilan dari klan Mata Surgawi termasuk Master Sejati kedua dan Master Sejati ketujuh memutuskan untuk bergabung dalam permainan. Namun sejak mereka tiba, mereka diam-diam memahami permainan Kaisar Badak tanpa campur tangan dalam masalah ini. Saat itu, para Master Alam Semesta tidak lagi dapat menemukan cara untuk menangani Luo Feng. Kedua Master Sejati ini adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Master Sejati kedua menjelaskan melalui transmisi suara. Bayangan Debu, Penyihir Roh, kami baru saja tiba. Namun, Sungai Duandong telah menetapkan aturan yang melarang kami untuk menyerang kandidat lain. Jadi kami tidak dapat menyerang sama sekali, atau kami akan dimusnahkan. Pasangan penyihir bayang terkejut mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, Master Sejati kedua juga mengirimkan berita ini untuk memberitahu Master Alam Semesta lain dari 3 kelompok kekuatan terkuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar menonton tanpa daya saat Luo Feng menerima warisan? Master Serangga Rusa menjawab melalui transmisi suara. Master Sejati kedua dan ketujuh saling memandang. Saat tatapan mereka bertemu, mereka dengan cepat mengambil keputusan. Aku memiliki harta karun sejati tertinggi tipe istana, benteng tebing es yang memiliki kemampuan untuk menyegap. Master Sejati ketujuh menggertakkan gigi saat dia mengirimkan informasi ini. Namun, harta karun sejati tertinggi ini mengakui tuannya dan memiliki persyaratan yang sangat ketat pada tekad. Jika seorang Master Alam Semesta menggunakannya, Master Alam Semesta ini harus memiliki tekad dari seorang Master tertinggi Alam Semesta. Kalian semua dari 2 tanah suci, Master Alam Semesta Anda telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa yang memiliki tekad yang sama dengan Master tertinggi Alam Semesta. Anda hanya perlu menominasikan salah satu dari sedikit ini dan membiarkan dia berinteraksi dengan harta sejati tertinggi untuk membuatnya mengenalinya. Master Alam Semesta akan bisa menggunakan benteng tebing es untuk menyegel Luo Feng. Lalu siapa dia? Tanah Suci Bulan Ungu dan Tanah Suci Kaisar Timur membutuhkan waktu untuk merenungkan pertanyaan ini karena makhluk agung yang akan dikirim sebagai perwakilan akan menghadapi kemungkinan besar kehancuran. Klan Mata Surgawi kami telah memberikan harta kita yang paling berharga. Bagaimana bisa adil jika meminta kita lagi untuk mengirim salah satu dari kita ke sana? Master Sejati ketujuh mengirimkan pernyataannya dengan marah. Baiklah, Tanah Suci Kaisar Timur kita yang akan pergi. Segera seorang Master Alam Semesta keluar dari kerumunan. Bagus, Master Sejati ketujuh mentransmisikan perintahnya. Dengan harta karun sejati tertinggi, kecuali manusia itu juga memiliki harta karun sejati tertinggi, tidak akan ada jalan keluar baginya. Yang maju adalah Master Huangke. Dia berasal dari Tanah Suci Kaisar Timur. Dia memiliki banyak tubuh dan dia memiliki pemahaman lebih rendah, jadi dia akan senang untuk maju dan memberikan kontribusi pada ras. Master Sejati ketujuh, mana benteng tebing es itu? Master Huangke berdiri di samping dan menunggu Master Sejati ketujuh mengambil harta karun sejatinya. Semua Master Alam Semesta lainnya
sedang menatapnya. Master sejati ketujuh melirik Master Huangke dan menyeringai. Hahaha, apa kamu benar-benar berpikir aku cukup bodoh untuk memberikannya begitu saja? Lagi pula, ini adalah harta karun sejati tertinggi. Jika Anda mengambilnya dan menolak untuk mengembalikannya di masa depan, apa yang dapat saya lakukan? Saya punya saran. Anda memberi kami harta sejati tertinggi atau harta karun sejati puncak sebagai jaminan. Setelah kita selesai berurusan dengan Bima Sakti itu, kita akan saling mengembalikan harta sejatinya. Bagaimana jika harta karun sejati itu diambil oleh Sungai Duandong? Kata Master Huangke dengan dingin. Master sejati ketujuh menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya. Harta karun sejati puncak itu tidak berguna bagiku. Harta karun sejati tertinggi yang berisiko diambil oleh Sungai Duandong sebanding dengan semua harta karun sejati puncak kalian. Selain itu, kita mungkin terbunuh karena warisan ini. Terutama kami, para master tertinggi alam semesta. Kami tidak punya banyak tubuh. Jadi jika kita dibunuh, kita akan mati selamanya. Apakah menurutmu aku akan menerimanya? Diam cibir. Benteng tebing es milikku ini sangat berharga. Terserah kamu. Aku akan meminta harta karun sejati secara langsung jika kamu tidak tulus. Setelah berdiskusi sesaat, klan Mata Surgawi dan Tanah Suci Kaisar Timur segera membuat kesepakatan. Oke, ayo kita lakukan. Kami setuju. Klan Mata Surgawi memilih 8 harta karun sejati puncak tingkat atas. 3 diantaranya bisa menyaingi armor pemusnah iblis gila. Ini benteng tebing es, kata Master sejati ketujuh. Dia melambaikan tangannya, sebuah gunung es muncul di langit dan ada benteng yang sangat indah di samping gunung es. Mata Master Huangke berbinar-binar. Dia mencoba membuat harta karun sejati untuk mengenalinya sebagai tuannya. Menara bintang masih berdiri di lorong. Di dalam ruang kendali, Luo Feng mengamati bagian luar dengan hati-hati. Namun makhluk agung dari luar semuanya menggunakan kekuatan dewa mereka untuk mengirimkan suara mereka. Jadi dia tidak akan bisa memahami rencana mereka. Ketika dia melihat mereka semua mengambil harta karun sejati, terutama ketika dia melihat Master sejati ketujuh mengambil benteng tebing es, Luo Feng segera menyadari rencana mereka. Benteng tebing es, harta karun sejati tertinggi yang dimiliki oleh Master sejati ketujuh. Luo Feng merasa terintimidasi. Sepertinya mereka ingin menggunakan harta karun sejati tipe istana penyegel untuk merebut menara bintangku. Harta sejati tertinggi versus harta karun sejati tertinggi, sulit untuk berspekulasi mana yang lebih kuat. Menara bintang sangat kuat, tak seorang pun di alam semesta primal mampu menerimanya. Namun itu hanya di alam semesta primal. Menara bintang belum pernah bersaing dengan benteng tebing es. Jika dia mengambilnya dariku, saya akan disegel. Dan jika dia tidak bisa mengambilnya dariku, aku akan baik-baik saja. Tapi menara bintang akan terungkap. Mereka semua akan tahu bahwa menara merah ini adalah harta karun sejati tertinggi. Pikiran ini membanjiri pikiran Luo Feng. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng mengerutkan kening dan terus merenung. Kedua kasus itu buruk baginya. Dia menatap keluar dan berpikir keras. Luo Feng saat ini memperhatikan pilar kristal dan batu. Matanya bersinar. Oke, aku akan mencobanya. Tepat ketika Master Huangke mencoba membuat benteng tebing es mengenalinya sebagai tuannya, menara berdarah itu terbang di atas pilar kristal, sementara dasar menara itu tenggelam. Itu segera menjadi jauh lebih tinggi dan itu menghantam bagian atas lorong. Pilar kristal bertatakan pangkalan. Hahaha, apa menurutmu itu akan membantu? Master Huangke tertawa dengan benteng tebing es di tangannya. Dia melempar benteng tebing es dan menggunakan kekuatan dewa
untuk mengendarinya. Tiba-tiba benteng tebing es mulai mengapung dan berbalik menghadap menara berdarah. Benteng tebing es segera memiliki kekuatan penghisap yang luar biasa pada menara bintang dan membuat menara berdarah itu berguncang. Tampaknya berhasil, tetapi sebenarnya tidak. Bagaimana itu mungkin? Master Huangke sangat ketakutan dan marah. Dia melirik Master Sejati ketujuh. Mustahil, kecuali itu harta karun sejati tertinggi. Seorang pria dari klan mata surgawi mengerutkan kening dan berkata, bukan, ini bukan harta karun sejati tertinggi. Sebaliknya, Bima Sakti baru saja memindahkan harta sejatinya dan menggabungkannya dengan pilar kristal. Pilar kristal itu ditinggalkan oleh Sungai Duandong. Itu terhubung ke perahu mausoleum. Jika kita ingin menyegel manusia itu, kita harus menghancurkan pilar kristal itu. Ah, ini tidak akan pernah terjadi. Bagaimana mungkin? Semua orang menjadi bingung. Luo Feng duduk di ruang kontrol tersenyum. Menara bintang adalah harta sejati tipe penyegelan. Itulah sebabnya pangkalan itu bisa retak dan memiliki kekuatan untuk menyerap segalanya. Dengan bantuan mutiara awan darah, bentuknya bisa diubah. Pada saat ini, pangkalan menara bintang menempel erat ke pilar kristal. Bahkan jika menara bintang bukanlah harta sejati tertinggi, itu harus dipisahkan dari pilar kristal sebelum bisa diambil. Jika dasar menara bintang atau pilar kristal rusak, mereka bisa diambil seluruhnya. Namun ternyata pilar batu dan pilar kristal peninggalan Sungai Duandong tidak terkalahkan. Ini jarang terjadi ketika makhluk agung lainnya diserang. Satu-satunya pilihan mereka adalah menggunakan kekuatan dewa untuk melawan atau bersembunyi di istana mereka. Jarang ada benda yang tidak bisa digerakkan oleh harta karun sejati tertinggi, bahkan di 3 negeri ekstremis. Fisik Luo Feng. Di dalam koridor hidup dan mati. Sialan, sungguh pria yang beruntung. Meskipun harta karun sejati tertinggi sangat kuat, mereka tidak bisa begitu saja menghancurkan pilar kristal itu. Belum lagi memecahkan harta karun sejati. Kita tidak bisa melakukan apapun sekarang. Pilar kristal yang dipegang manusia itu adalah pilar kristal yang dia gunakan sendiri. Bahkan jika dia tinggal di sana selamanya, dia masih bisa mempelajari permainan Kaisar Badak. Semua makhluk agung telah menemukan misteri itu. Mereka semua sangat marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa membunuhnya. Master Huangke, kembalikan benteng tebing es padaku, kata Master Sejati ketujuh. Master Huangke pada awalnya ragu-ragu. Dia melakukan kontak mata dengan makhluk agung lainnya dan dia mengembalikan harta sejatinya. Ketika kekuatan itu, semuanya kesal. Kita hanya bisa menggunakan cara yang paling sederhana sekarang. Serang. Ini hanya harta karun sejati tipe istana puncak. Itu mungkin kuat dari serangan material, tapi itu akan kurang efisien melawan serangan jiwa. Aku tidak berpikir dia masih bisa mempelajari permainan Kaisar Badak. Saat jiwa terpengaruh, kita bahkan bisa membunuh jiwanya. Baiklah, ayo kita serang dia bersama. 7 master alam semesta mulai menyerang Luo Feng lagi. Namun Luo Feng sedang duduk di menara bintang dan tidak terpengaruh oleh serangan itu. Serangan jiwa tidak dapat menembusnya, bahkan sedikit pun. Harta karun sejati tipe istananya sangat istimewa. Itu pasti terbuat dari beberapa bahan khusus. Kekuatan surgawi tidak dapat menebusnya sama sekali. 7 master alam semesta segera menemukan jawabannya. Harta karun sejati itu bisa sepenuhnya memblokir serangan jiwa. Sungguh harta karun sejati. Yang kedua setelah harta karun sejati tertinggi. Sial. Kalau begitu kita akan menggunakan serangan material. Itu hanya harta karun sejati tingkat atas. Di bawah gelombang kejut, dia tidak akan bisa mempelajari permainan. 7 master alam semesta hanya bisa memukul menara bintang itu lagi dan lagi. Seperti seorang pandai besi yang memukul besi berulang kali, membuat menara bintang bergetar. Tentu saja getaran itu palsu.
serangan itu tidak berarti apa-apa bagi Menara Bintang. "Pukul saja semaumu, pukul saja semaumu," kata Luo Feng yang duduk dengan nyaman di ruang kendali, mengamati dengan tenang 7 master alam semesta menyerang seperti orang gila dari luar. Harta karun sejati Menara Bintang terlalu kuat, itu bisa mengurangi dampak serangan mereka ke tingkat yang dapat diabaikan, sehingga kekuatan Dewa Luo Feng hampir tidak merasakan apa-apa. "Saya tidak perlu keluar sama sekali. Aku bisa menggunakan kekuatan dewaku untuk menembus ke dalam pilar kristal itu, melanjutkan latihanku dari permainan Kaisar Badak," gumam Luo Feng tersenyum. Di alam semesta virtual, pada satu permukaan individu, kabut menyelimuti sekeliling dan ada banyak pilar batu dengan bayangan maya 3 dimensi. Di baris kiri ada 123 pilar batu dan di kanan ada 10.080 pilar batu. Luo Feng muncul dari udara tipis dan memarkir dirinya di dalam pilar batu dan tidak bisa menahan perasaan senang. "Ini permainan Kaisar Badak. Untuk menyelesaikan decoding seluruh permainan dan 10.080 tahap, saya harus mensimulasikannya dalam semesta virtual. Saya sekarang dapat membenamkan diri dalam pemahaman tanpa khawatir gangguan dari 3 kelompok kekuatan di luar sana." Menguraikan kode permainan Kaisar Badak, setelah pemimpin kota Primal Chaos dan pencipta kapak besar mengetahui tentang permainan Kaisar Badak ini, mereka segera meminta Luo Feng untuk mengirim simulasi kembali ke alam semesta virtual. Jelas, pemimpin kota Primal Chaos, kapak besar, dan makhluk agung lainnya dari umat manusia sangat ingin tahu tentang game ini. Inilah mengapa Luo Feng harus mensimulasikan permainan sampai ke alam semesta virtual. Selama dia bisa mensimulasikan satu versi dengan mengandalkan kekuatan alam semesta virtual, banyak salinan bisa dibuat sehingga setiap master alam semesta dari ras manusia bisa mempelajari permainan tersebut. Waktu berlalu di perahu semesta, di pintu kabin perahu Mausoleo. "Tanah suci bulan ungu dan tanah suci Kaisar Timur, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang hari kiamat yang akan datang. Mengapa kalian ingin memperebutkan warisan ini juga? Hanya kalian berdua. Apakah kalian pikir kalian cukup untuk menghentikan kita? Semua dari era reinkarnasi pertama. Selain itu, bukan hanya kita dari era reinkarnasi pertama. Aku yakin 2 era reinkarnasi lainnya memiliki rencana untuk masuk juga. Kalian berdua orang tua, nyala. Beraninya kamu memutuskan semua harapan untuk rasku. Aku tidak akan khawatir apakah kamu berasal dari tanah suci atau bukan. Semuanya, ayo bergabung dan serang." Situasi di pintu kabin sudah menjadi kondisi pembunuhan yang hiruk pikuk. Era reinkarnasi pertama yang menghadapi kiamat yang akan datang tidak akan lagi memperhatikan apakah lawan mereka berasal dari tanah suci atau bukan. Mereka akan menemui hari kiamat, namun para master tertinggi alam semesta dari 2 tanah suci telah berani bergabung untuk memblokir pintu masuk kabin. Pada saat itu, 2 master tertinggi alam semesta bersama dengan lusinan master alam semesta bergabung dalam pertukaran serangan yang gila. Hanya master tertinggi alam semesta dari 2 tanah suci yang memiliki harta karun sejati tertinggi, tetapi mereka tampak tidak bisa menggunakannya untuk menyerang semuanya pada satu waktu. Anda mungkin bisa menghalangi kami kali ini, tapi berapa lama Anda bisa mengatasi rintangan itu? Ketika kelompok kekuatan lain tiba, kalian semua tidak akan bisa melawan lebih jauh. Memuakan, dasar tanah suci idiot. Kalian pantas mati. Makhluk agung dari kelompok kekuatan lain dari era reinkarnasi pertama semakin marah karena mereka diblokir dan terjebak di luar. 2 orang tua dari tanah suci bulan ungu dan tanah suci Kaisar Timur secara paksa memblokir pintu masuk selama lebih dari setahun. Setelah itu, 7 master tertinggi alam semesta membawa tim master alam semesta mereka dan dengan kuat memaksa masuk. Ke-7 master alam semesta ini membantu 2 tanah suci untuk terus menghalangi makhluk agung yang datang. Kali ini hanya setengah tahun berlalu.
Tetapi gelombang terakhir dari 20 master tertinggi alam semesta telah memimpin pasukan besar master alam semesta, kesatria alam semesta, dan lautan pejuang abadi telah menyerbu masuk. Hebatnya, mereka berhasil menerobos masuk. Proses seleksi Sungai Duandong kali ini jelas jauh lebih agresif. Jika proses seleksi selama gelombang Luofeng telah menghilangkan 50% dari jumlah kandidat, maka karena jumlah kandidat yang muncul kemudian sangat banyak, tingkat eliminasi master alam semesta dan kesatria alam semesta setelah itu meningkat dari 50% menjadi 80%, dan tingkat eliminasi dari pejuang abadi mencapai titik tertinggi mencapai 99%. Scene berganti di dalam koridor hidup dan mati di perahu Mausoleum. Makhluk agung dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci berkumpul. Dari tanah suci bulan ungu ada 11 master alam semesta. Dari tanah suci Kaisar Timur ada 14 master alam semesta. Dari seluruh era reinkarnasi pertama ada total 6 master tertinggi alam semesta dan 126 master alam semesta. Dari seluruh era reinkarnasi kedua ada 1 master tertinggi alam semesta dan 32 master alam semesta. Dari era alam semesta primal ada 21 master alam semesta. Hal penting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa alam semesta tanah suci tidak mengirim master tertinggi alam semesta, yang kemungkinan besar berarti bahwa bahkan jika master tertinggi alam semesta masuk, mereka tidak akan memiliki peluang tinggi. Saat ini sekitar selusin master alam semesta melambaikan harta karun sejati mereka dengan niat membunuh dan meraung tanpa hambatan. Saat mereka menyerang Menara Merah, raungan keras terdengar berkali-kali, menyebabkan seluruh koridor hidup dan mati bergetar. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang diserang oleh master alam semesta itu? Menara yang diserang itu milik manusia dari alam semesta primal, yaitu pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dikatakan bahwa calon yang paling mungkin untuk menerima warisan adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti. Itulah mengapa setiap orang berusaha yang terbaik untuk mempengaruhi dia ketika dia sedang dalam proses memahami permainan. Para pejuang abadi mengirim pesan satu sama lain secara diam-diam melalui transmisi suara karena ada terlalu banyak pejuang abadi yang baru hadir. Sama seperti era reinkarnasi pertama, hampir setiap kelompok kekuatan lain telah membawa jutaan pejuang abadi. Bahkan klan Mata Surgawi mengirim gelombang pejuang abadi yang kedua. Ini mengakibatkan jumlah kandidat yang merupakan pejuang abadi dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci masih mendekati 100.000 bahkan setelah proses seleksi. Jumlah total kesatria alam semesta mendekati 3.000. Jumlah master alam semesta mendekati 200. Pada saat itu, ini adalah situasi di dalam koridor hidup dan mati. Manusia Bima Sakti, apa yang membuatmu berpikir bisa menerima warisan itu? Serang dia! Berbagai kelompok kekuatan kadang-kadang menyerang, membuatnya seolah-olah Luofeng adalah karung tinju mereka. Terlepas dari siapapun atau kapanpun, siapapun dapat menyerangnya sesuka hati. Sementara itu, di dalam Menara Bintang, Luofeng membuka matanya dan mendengus sambil melihat sekilas situasi di luar. Lakukan saja apa yang kalian inginkan. Ketika saya menerima warisan, Anda semua akan menerima kejutan terbesar. Namun, sepertinya Sungai Duandong bertekad untuk memilih pewaris terbaik kali ini. Dia telah membuat begitu banyak kandidat untuk maju memperebutkan warisan. Bahkan aliansi Hongku juga mengirimkan begitu banyak perwakilan. Di sepanjang waktu, kelompok kekuatan terlemah tidak lain adalah era alam semesta prima. Terlebih lagi, jumlah makhluk agung yang dikirim sedikit untuk memulai. Oleh karena itu, berbagai kelompok harus bertindak dengan upaya bersama. Ras manusia, klan serangga, klan iblis, ras robot, klan kristal, ras penjara, aliansi binatang luar angkasa, sekolah dewa leluhur. Berbagai kelompok kekuatan dari alam semesta primal telah menggabungkan upaya mengirimkan pasukan besar makhluk agung dengan jumlah pejuang abadi melebihi 100.000, dan semuanya adalah makhluk agung yang telah lolos seleksi. Namun, mereka yang berhasil masuk ke permainan Kaisar Badak jumlahnya jauh lebih kecil. Di antara mereka
aliansi Hong memiliki satu master alam semesta, yaitu Master Penggong, 9 kesatria alam semesta, dan 102 pejuang abadi. Betapa menyedihkan, pemimpin gerombolan Bima Sakti telah menjadi musuh bersama yang ingin dibunuh semua orang. Sayang sekali, kita tidak bisa berbuat apa-apa. 21 master alam semesta dari alam semesta primal telah berkumpul. Master Penggong melihat bagaimana era reinkarnasi lainnya dan 2 tanah suci menyerang Luo Feng, dan dia sangat marah sehingga ekspresinya berubah menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan. Namun dia tidak berdaya. Apapun yang lain seperti klan serangga, klan iblis, dan klan penjara yang mungkin telah menunjukkan empati di permukaan, kemungkinan besar diam-diam merasa senang atas kesulitan Luo Feng, karena mereka tidak akan berharap ras manusia menjadi lebih kuat. Terlepas dari bagaimana dunia luar dijungkir balikan, Luo Feng masih diam-diam mempelajari permainan Kaisar Badak. Waktu seperti air yang mengalir dan tahun-tahun berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 500 tahun telah berlalu. Awalnya, semua orang mengira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tes permainan Kaisar Badak ini tidak akan lama. Namun faktanya telah membuktikan sebaliknya, dan elit dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci benar-benar merasakan kesulitan dari permainan Kaisar Badak. Di dalam ruang bidang individu di dalam alam semesta virtual. Tahap ke-999 berhasil diterjemahkan, kata Luo Feng. Dia berdiri di depan bayangan virtual 3 dimensi dari tahap permainan ke-1000 dan sedang mempelajarinya secara menyeluruh. Hampir 500 tahun, tahap demi tahap permainan telah diterjemahkan. Namun waktu yang dihabiskan Luo Feng untuk memecahkan kode di setiap tahap terus meningkat. Ia semakin lambat dan lebih lambat, dan harus menghabiskan hampir 500 tahun untuk memecahkan kode tahap ke-999 dengan sempurna. Tahap ke-1000 ini sungguh sulit. Luo Feng punya perasaan 1000 tahap pertama ini kemungkinan besar akan menjadi hambatan. Di alam semesta virtual, ketika Luo Feng sedang mengamati bayangan virtual 3 dimensi dari tahap permainan ke-1000 itu, seorang pria berjubah putih berdiri agak jauh dan mengawasinya. Pria berjubah putih ini memiliki mata seperti batu giok yang samar-samar sepertinya berisi semua rahasia di alam semesta. Ada senyum tipis di wajahnya dan dia sangat santai dan rileks, seolah-olah sedang berjalan-jalan. Luo Feng telah membuktikan dirinya sekali lagi. Pria berjubah putih itu mengamati dari jauh, dan meskipun Luo Feng dapat melihat ke kejauhan, pria berjubah putih itu tidak terlihat olehnya. Di dalam alam semesta virtual, bahkan pendiri kapak besar tidak bisa melakukan ini. Hanya pencipta alam semesta virtual, Guru Origin, yang bisa mencapai ini. Berada di depan Luo Feng, namun Luo Feng tidak bisa merasakan apa-apa. Kultivasi yang singkat, tetapi tekadnya sangat kuat. Pria berjubah putih dengan lembut menyanyikan pujian untuk Luo Feng. Dia telah memilih jalur untuk mempelajari diagram pahatan rahasia. Mungkin saja itu mirip dengan mempelajari permainan Kaisar Badak. Jika tidak, itu tidak akan mungkin. Bahkan kecepatan kapak besar bisa sangat jauh darinya. Saat ini, makhluk agung dalam ras manusia juga mempelajari permainan Kaisar Badak melalui alam semesta virtual. Sehingga Guru Origin tahu kemajuan masing-masing dari setiap orang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan pemahaman Luo Feng jauh melampaui master alam semesta lainnya. Bahkan kapak besar tidak bisa menyaingi Luo Feng. Dilihat dari warisannya, pejuang abadi, kesatria alam semesta, master alam semesta, dan master tertinggi alam semesta. 4 tingkat ini memiliki dasar yang sangat berbeda. Kecepatan pemahaman pada dasarnya berbeda. Saya kira persyaratan untuk setiap tingkat selama tes seleksi juga akan berbeda. Pria berjubah putih dengan lembut mengangguk. Luo Feng hanyalah seorang kesatria alam semesta. Persyaratan untuknya tidak boleh setinggi itu, dan dia sendiri bisa memahaminya dengan begitu cepat. Tidak heran Sungai Duandong telah melihatnya. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan merenung. Permainan Kaisar Badak,
Ini sangat menarik. Kapak besar jelas tidak luar biasa dalam kemampuannya untuk menyimpulkan karena dia terlalu kaku. Jika tidak, mengingat fondasinya sebagai master tertinggi alam semesta, kecepatan pemahamannya tidak akan kalah dari Luo Feng. Pria berjubah putih menggelengkan kepalanya. Permainan Kaisar Badak memang sangat menarik. Pria berjubah putih berjalan untuk berdiri di samping Luo Feng, dan Luo Feng yang duduk bersila sama sekali tidak sadar. Jika saya hanya seorang kesatria alam semesta, saya pikir saya tidak akan pernah bisa menandingi kecepatan Luo Feng. Guru Origin sendiri memiliki fondasi yang sangat kokoh. Dalam hal kemampuan, bahkan kapak besar masih jauh dari tandingannya. Setelah selamanya ditekan, dengan waktu yang tidak ada habisnya, dia tumbuh lebih kuat dan lengkap. Tapi itu karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi saat ditekan selamanya. 2000 tahap pertama ini, bagaimana saya harus memecahkan kode mereka? Kata pria berjubah putih yang berjalan ke bayang virtual 3 dimensi dari tingkat ke 2000 dengan sedikit cemberut. Kaisar Badak, eksistensi macam apa ini untuk dapat menciptakan objek yang tidak dapat dipercaya? Pria berjubah putih itu berada di samping Luo Feng saat dia berdiri diam untuk memahami sebaik mungkin. Kecepatan waktu di sekelilingnya dipertahankan 10.000 kali lipat. Sebagai pencipta semesta virtual, dia pasti memiliki kemampuan untuk membawa kecepatan cahaya sehingga mencapai 10.000 kali dalam area yang sangat kecil itu. Luo Feng dan Guru Origin berdampingan, namun Luo Feng sama sekali tidak menyadari keberadaan Guru Origin yang tepat di sampingnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.